Pembentukan norma hukum terjadi ketika aturan atau prinsip hukum dituangkan dalam bentuk resmi seperti undang-undang atau putusan hakim. Pendapat ahli hukum berupa doktrin baru menjadi norma hukum jika dijadikan dasar dalam keputusan hukum resmi. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan norma hukum dalam sistem hukum modern didasarkan pada teori hierarki yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, pada teori hierarki terdapat ground norm atau norma dasar yang merupakan puncak tertinggi dari validasi suatu norma. Hans Namiasky, murid Hans Kelsen, mengembangkan teori hierarki norma dengan mengelompokkan dalam negara menjadi 4 kelompok. 1. Aturan fundamental negara. 2. Aturan dasar negara. 3. Undang-undang formal. 4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip Rechtsstaat dan bukan Marktstaat, prinsip-prinsip rule of law dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah menjamin keadilan formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Prinsip rule of law dalam pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek. 1. Supremasi hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Jaminan hak asasi manusia yang diakui dilindungi oleh konstitusi. Legalitas hukum dalam setiap tindakan penyelenggara negara, peradilan yang independen untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. 1. Integrasi nilai Pancasila. Integrasi tidak mengadopsi rule of law atau Rechtsstaat secara mentah, melainkan disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum menekankan pengakuan hak warga negara yang seimbang dengan kewajiban terhadap negara. 3. Demokrasi konstitusional. Kedaulatan rakyat dijalankan melalui Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan perpaduan antara demokrasi dan supremasi hukum. Hukum tidak terlepas dari pembentukan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 sebagai negara hukum, sistem hukumnya menghadapi rule of law dengan nilai Pancasila dan budaya lokal, memajukan tradisi Rechtsstaat Eropa dan Anglo-Saxon. Konstitusi di Indonesia. Pembentukan konstitusi dimulai saat BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945. Sidang pertamanya 28 Mei sampai 1 Juni merumuskan dasar negara. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelahnya, serta menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Piagam Jakarta pun diubah untuk menjaga persatuan bangsa. Di era reformasi 1945 di amandemen 4 kali. Tujuannya membatasi kekuasaan presiden, memperkuat hak asasi manusia, memperluas ekonomi daerah, serta membentuk lembaga baru seperti DPR, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Tahapan pembentukan undang-undang. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan melalui prolegnas, disusun oleh DPR dan pemerintah secara terencana dan terpadu, dengan mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 1945, aspirasi masyarakat, dan rencana pembangunan. Kedua, penyusunan. Penyusunan meliputi pembuatan naskah akademik dan RUU. Naskah akademik memuat latar belakang, tujuan, dan dampak yang diharapkan dari RUU. Ketiga, pembahasan. Pembahasan RUU dibahas di DPR melalui sidang komisi dan paripurna, serta melibatkan uji publik untuk menjaring masukan masyarakat. Yang keempat, pengesahan. Pengesahan RUU disetujui disahkan Presiden dengan menandatangani dokumen undang-undang. Yang kelima, pengundangan dan penyebarluasan. Undang-undang diundangkan dalam lembaran negara dan mulai berlaku sejak tanggal pengundangan dan disertai penyebarluasan ke masyarakat.
Konstitusi sebagai norma dan nilai. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh penyelenggaraan negara. Ia mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Sebagai norma dasar, konstitusi membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, sekaligus menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Lalu, konstitusi tidak berdiri sendiri, ia berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan moral dan filosofis dalam setiap kebijakan negara. Jadi, konstitusi bukan hanya aturan formal, tapi juga cerminan jati diri bangsa Indonesia. Menurut Sutandio Wijio Subroto, hukum normatif merupakan hasil dari proses politik, bukan semata-mata produk pertimbangan teknis hukum. Norma-norma hukum yang berlaku lahir dari dinamika, negosiasi, dan interaksi berbagai kepentingan, kekuasaan, serta ideologi di masyarakat dan lembaga negara. Hukum normatif dipahami bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai konstruksi sosial politik yang mencerminkan kekuasaan dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum normatif harus mencakup konteks politik dan sosial saat hukum tersebut dibentuk dan diterapkan. Karena pada dasarnya ia merupakan hasil dari kompromi dan aspirasi sosial dalam masyarakat. Konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, merupakan norma dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Ia mengatur struktur pemerintahan, membatasi kekuasaan, serta menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi juga menjadi pedoman utama dalam pembentukan peraturan dan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip dengan negara hukum dan demokrasi. Implementasi norma konstitusi mencakup penerapan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan hukum dan tindakan nyata oleh lembaga negara, serta pengawasan aktif dari masyarakat. Tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kesenjangan antara aturan dan praktik masih menghambat. Namun, keberhasilan implementasinya sangat penting dan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan demokrasi yang sehat. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi pembatas kekuasaan serta penjaga kedaulatan rakyat. Indonesia mengadaptasi konsep rule of law dengan karakter khas yang memadukan tradisi Rechtsstaat Eropa dan rule of law Anglo-Saxon yang disesuaikan dengan budaya lokal. Partisipasi masyarakat dan prinsip demokrasi menjadi elemen penting dalam menjamin hukum yang adil dan aspiratif, meskipun tantangan implementasi masih terus dihadapi.